Halo Sobat Anime, kembali lagi bersama si Jack di hari Sabtu. Waktunya kita gas lagi deh jawabannya. Dan seperti biasa, tolong bantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Tapi kayaknya nggak ada ini yang ngasih gua kopi. Jadi udahlah, langsung aja kita gaskan jawabannya. Dan yang lainnya tolong bantu komen juga. Oke, langsung aja kita gaskan jawabannya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zovan dia pun mendapatkan sebuah informasi tentang turnamen naga ganda. Tapi yang menarik perhatian dari Zovan adalah tentang batu roh suci yang telah disinggung oleh Master Sekte, di mana Zovan dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata di dunia batas bawah terdapat 5 tambang batu roh suci, di mana 5 tambang itu tersebar di 5 benua yang berbeda, yaitu Bezo, Dongzo, Nanzo, Shizo dan juga Zongzo. Dan ini adalah hal yang benar-benar mengejutkan bagi Zovan, karena dia tidak menyangka kalau ternyata di dunia batas bawah terdapat tambang batu roh suci. Karena sejatinya ketika dia masih menjadi seorang kaisar iblis saja, dia tidak memiliki hak untuk dapat menguasai satu tambang batu roh suci pun ketika dia ada di dunia batas atas. Dan adanya tambang batu roh suci di dunia batas bawah tentunya membuat Zovan dia benar-benar tertarik ingin memilikinya. Selain juga, Zovan juga mendapatkan informasi kalau turnamen naga ganda adalah turnamen yang disiapkan untuk dapat menyiapkan para penerus untuk melindungi wilayah barat. Ujar dari Master Sekte. Namun mendengar itu semua membuat Zovan dia pun tahu kalau sepertinya ini benar-benar cukup menarik. Tapi tentunya untuk mendapatkan tujuan membuat ataupun menyiapkan para penerus, membuat Zovan bertanya, "Hei, jika tujuan kalian menciptakan para penerus untuk melindungi wilayah barat, kenapa kalian tidak membaginya saja? Tidak membagi sama rata hasil tambang batu roh suci?" Ujar dari Zovan. Tapi hal itu pun tidak mungkin dapat dilakukan dengan mudah, sambut dari Yangsha. Karena sejatinya walaupun mereka memiliki tambang batu roh suci, tapi mereka cuma dapat menambang wilayah luarnya saja, tidak di bagian dalam. Karena tentunya wilayah dalam itu adalah hal yang cukup mustahil. Ujar dari Yangsha yang membuat Zovan dia pun tahu kalau sepertinya tambang batu roh suci telah dipasang oleh sebuah penghalang, yang artinya tambang roh suci itu milik seseorang dan kekuatannya pasti jauh luar biasa. Ujar dari Zovan. Tapi ya, di sini Zovan dia pun tahu garis besarnya apa dan tujuan kenapa turnamen naga ganda telah diciptakan. Dan ya, baiklah, aku mengerti dan aku paham kenapa pentingnya turnamen naga ganda ini. Dan sekarang aku bertanya, kapan kita akan berangkat? Ujar dari Zovan. Satu minggu lagi. Ujar dari Wuyue, di mana Wuyue dia juga memberikan sebuah kewenangan kepada Zovan untuk dapat memilih murid-muridnya, orang-orang yang akan dibawa oleh Zovan mengikuti turnamen naga ganda itu. Tapi Wuyue dia juga memberikan sebuah wajibkan kepada Zovan sebagai pimpinan mereka. Kau harus membawa mereka ke dalam turnamen naga ganda untuk dapat memperjuangkan kepentingan dari sekte Mochi. Di sini Wuyue dia juga mengatakan kalau turnamen naga ganda adalah sebuah turnamen yang akan menentukan posisi dari sekte. Karena sejatinya semakin tinggi peringkat sekte itu, maka hadiahnya juga semakin besar. Karena memang saat ini di dalam ataupun di wilayah barat ini terdapat 3 klasifikasi sekte, yaitu sekte atas, tengah dan juga sekte bawah, yang ditentukan berdasarkan hasilnya. Yang artinya turnamen naga ganda akan menentukan status dari sekte itu sendiri. Dan dengan kemampuan yang kau miliki, aku harap setidaknya kau dapat membawa sekte Mochi masuk ke jajaran 3 sekte tengah. Ujar dari Wuyue yang membuat Zovan dia berujar, "Ya, aku mengerti. Dan sekarang untuk pergi ke tempat itu, apakah aku akan pergi dengan sendiri?" Ujar Zovan. Dalam arti lain, Zovan bertanya apakah dia sendirilah yang bersama dengan para murid-murid dan tidak diikuti oleh para tetua. Tidak. Sini Wuyue dia pun mengatakan kalau Zovan dia akan diikuti dan juga ditemani oleh 3 tetua elit ini. Dan itu membuat Zovan dia berujar, "Oh, hanya mereka bertiga kah?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yangsha, di mana Yangsha dia pun mengatakan kalau turnamen naga ganda sejatinya tidak boleh diizinkan para tetua ikut, dan hanya terbatas saja, hanya 3 orang tetua saja yang diizinkan mengikuti turnamen naga ganda. Karena sejatinya ini akan sangat merepotkan ketika banyak para tetua datang di satu tempat. Bahkan jika ada Master Sekte di tempat itu, tentunya akan terjadi sebuah masalah yang cukup kacau. Tentunya akan terjadi kekacauan jika orang-orang besar berkumpul di satu tempat. Dan ini adalah sebuah aturan yang telah dibuat oleh Sekte Shuangong. Ujar dari Yangsha yang membuat Zovan dia pun paham. Jadi seperti itu. Baiklah, aku mengerti. Dengan tidak adanya para tetua,
Ini akan membuat para murid-murid dapat bermain dengan lepas. Baiklah, aku mengerti. Ujar dari Zovan. Namun karena memang tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di sini, Wu Yue dia pun mengizinkan mereka semua untuk segera pergi meninggalkan aula ini dan mulai mempersiapkan diri untuk persiapan berangkat menuju sekte Xuanlong. Maka itulah kini di ketiga tetua itu mereka pun pergi meninggalkan aula Master Sekte, tapi tidak dengan Zovan. Karena sejatinya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Master Sekte. Dan itu membuat Zovan dia berujar, Wu Yue, aku masih ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan dirimu. Ujar dari Zovan yang membuat Master Sekte dia pun kesal ketika Zovan lagi-lagi memanggilnya tidak dengan gelarnya, yang membuat dia berujar, Zovan, panggil aku Master Sekte. Ujar dari Wu Yue yang kesal ketika Zovan lagi-lagi dan lagi terus memanggilnya dengan namanya saja, tidak dengan gelarnya. Dan untuk Zovan, ya sudahlah. Di sini Zovan dia pun juga kini mulai menyinggung tentang perjanjiannya dulu dengan Master Sekte ini ketika dia dipaksa datang ke Sekte Mochi, di mana Zovan dia berujar, Master Sekte, tentang kesepakatan kita di awal ketika aku bergabung dengan Sekte Mochi-mu. Aku bergabung berkat kau telah memberikanku sebuah pil tingkat 9 dan sekarang semua yang kau katakan telah aku lakukan dan aku akan mengikuti turnamen naga ganda sesuai dengan perjanjian kita. Dan setelah turnamen naga ganda itu telah usai, artinya tugasku telah berakhir. Dan setelah itu semua, aku ingin pergi. Ucap dari Zovan yang mengatakan kalau dia akan meninggalkan Sekte Mochi setelah turnamen naga ganda usai. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Zovan membuat Wu Yue dia pun sedikit ternotis. Mana Wu Yue dia juga berujar dan bertanya kenapa Zovan ingin pergi. Zovan, ada apa? Apakah kau tidak nyaman di Sekte Mochi? Kau berkembang sangat luar biasa di tempat ini. Kau bahkan bisa menjadi bagian dari pimpinan sekte ini dan dapat mencapai puncak di dalam hidupmu. Kau mungkin saja bisa menjadi tetua ataupun diaken. Dan mungkin saja suatu hari nanti di masa depan, aku mungkin akan menyerahkan posisi Master Sekte kepada dirimu. Ujar dari Wu Yue. Tapi untuk Zovan dia tidak peduli dengan posisi para tetua, apalagi posisi Master Sekte, di mana dia berujar tidak. Hati yang gelisah tidak akan menemukan ketenangan dimanapun. Karena sejatinya kau tahu aku tidak peduli dengan itu. Dan aku hanya meminta satu hal kepada dirimu. Kau harus berjanji dan tepatilah janjimu itu. Karena jika kau tidak berjanji, itu hanya akan mengganggu pikiranku. Dan akan membuatku kacau di dalam turnamen naga ganda. Dan aku tidak akan bisa tampil dengan maksimal. Jadi aku minta kau berjanji akan melepaskanku ketika aku telah menyelesaikan turnamen naga ganda. Ucap dari Zovan yang membuat Wu Yue dia mengucap, Zovan, setelah sekian lama, kini kau berani mengancam diriku? Ujar dari Wu Yue. Tapi melihat sikap dari Zovan dan keseriusan yang tampak di wajahnya membuat Wu Yue dia pun tahu kalau Zovan memang akan pergi meninggalkan tempat ini dan tidak ingin tetap tinggal di Sekte Mochi, yang membuat Wu Yue tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan Zovan. Baiklah Zovan, karena memang hatimu tidak ada di sekte ini, aku tidak mungkin dapat menahan dirimu dan menahanmu itu hanya akan sia-sia. Jika kau ingin kembali ke klan Luo, ya kembalilah dan pulanglah. Tapi ingat, kau juga sebelum kau pergi kau harus meninggalkan beberapa orang di dalam turnamen naga ganda dan setidaknya kau harus membawa mereka kembali. Kalau tidak, sekte kita akan kekurangan para penerus dan itu akan menjadi bahan ejekan dari sekte-sekte lain. Dan aku ingin kau menyiapkan penerusmu di tempat ini. Ucap dari Wu Yue. Mendengar ucapan itu membuat Zovan dia pun sedikit tersentak karena dia tahu orang-orang yang ada di tempat ini sungguh sangat tidak layak. Bagaimana mungkin dia menjadikan ataupun membuat penerusnya di tempat ini, dan itu membuat Zovan dia berujar, Master Sekte, bukankah kau telah melihatnya sendiri? Kalau orang-orang itu, bahkan 3 murid elit saja yang terbaik yang ada di sekte ini, mereka tidak dapat mengalahkan orang-orang yang berasal dari sekte jiwa iblis. Dan kau ingin mereka ikut di dalam turnamen naga ganda dan mengalahkan mereka? Hei, ayolah. Kau harusnya tahu selisih kekuatan mereka terlalu besar. Dan jika cuman aku saja yang mengikuti turnamen naga ganda, mungkin aku dapat menghadapi 3 sekte tengah seorang diri. Tapi jika aku melibatkan mereka di dalam turnamen naga ganda, itu hanya akan membuat mereka tidak. Sebelum Zovan dia menyelesaikan bicaranya di sini, Master Sekte dia pun langsung memutusnya. Dia pun memotongnya dan dia juga berujar kalau sejatinya kekuatan Zovan secara pribadi itu tidak cukup untuk dapat memenangkan turnamen naga ganda. Karena kekuatan pribadimu tidak ada gunanya juga untuk diriku. Dan kalau kau tidak bisa membuat bocah-bocah itu setidaknya masuk ke dalam standar dirimu, kau lebih baik tetap berada di sekte ini dan jangan pernah berpikir kalau kau bisa pergi meninggalkan tempat ini. Ucap dari Wu Yue yang memaksa Zovan untuk dapat melatih murid-murid itu yang setidaknya mereka layak untuk menjadi orang-orang kuat di sekte Mochi ini untuk masa depan.
Dan di sini Zovan yang mendengar Master Sekte yang memaksa dirinya harus melatih orang-orang itu menjadi pilar-pilar Sekte Moche di masa depan membuat Zovan dia agak sedikit sakit kepala. Kenapa dia harus mengurus orang-orang yang tidak penting bagi dirinya. Tapi ya sudahlah, karena memang gak punya pilihan lain. Dan melihat Zovan yang seperti ini, Wuyue dia berujar, "Hei Zovan, ada apa? Apakah kau tidak bisa melatih mereka? Bukankah kau telah melakukannya kepada UWR dan juga Ikuigang? Mereka telah kau latih secara pribadi dan mereka cukup layak. Tapi kenapa dengan yang lainnya? Kenapa kau tidak mau melakukannya?" Ucap dari Master Sekte yang membuat Zovan dia berujar, untuk dua orang itu, ya ini kasusnya berbeda. Tapi jika aku melakukannya, ini membutuhkan sebuah tindakan yang cukup ekstrim. Dan aku khawatir bocah-bocah itu mereka tidak bisa menahannya jika aku memberikan sebuah pelatihanku. Ucap dari Zovan. Dan karena Zovan sepertinya dia membutuhkan sebuah kewenangan di sini Master Sekte. Dia memberikan sesuatu kepada Zovan dan itu ternyata adalah sebuah token di mana Wuyue dia berujar, "Zovan, itu adalah sebuah token yang di dalamnya terdapat tekanan jiwaku dan itu adalah simbol otoritas dari Master Sekte. Para tetua, para diaken dan yang lainnya mereka juga tahu ketika mereka melihat token itu artinya mereka melihat diriku juga. Dan aku memberikan kau wewenang penuh dan mulai sekarang kau bebas melakukan apapun yang kau mau dengan menggunakan token ini dan jangan biarkan bocah-bocah itu menghambat dirimu." Ucap dari Wuyue yang memberikan Zovan sebuah wewenang untuk dapat mengurus orang-orang yang akan ikut bersama dengan dirinya. Dalam arti lain tidak ada seorang pun yang dapat membantah perintah dari Zovan ketika Zovan mengeluarkan token ajaib ini. Dan melihat Wuyue yang pada akhirnya memberikan kewenangan gila seperti ini membuat Zovan dia pun kesal. "Hei Master Sekte, jika kau memiliki benda yang luar biasa seperti ini, kenapa kau tidak berikan aku dari awal? Ini benar-benar bisa menghambat semua menyelesaikan masalahku dari awal jika aku memberikan ini semua dari awal." Ucap dari Zovan yang sedikit kesal kepada Master Sekte yang bertingkah lambat. Kenapa nggak ngasih token ini dari awal aja? Jika dikasih ini dari awal, semua masalah ini akan cepat selesai. Tapi untuk Master Sekte tentunya dia tidak bisa memberikan kewenangan begitu aja kepada Zovan karena tentunya ini akan memberikan sebuah kekacauan, apalagi tetua Shi yang merupakan oposisi dari dirinya. Tapi di sini karena Zovan telah menunjukkan otoritasnya dan juga menunjukkan kontribusinya membuat Master Sekte diyakini pada akhirnya mau menyerahkan token ajaib yang dia miliki, di mana dia juga berujar, "Zovan, karena sekarang kau telah membuktikan kemampuan yang kau miliki. Para tetua dan juga para yakin yang ada di tempat ini, mereka semua telah menghormati dirimu. Bahkan jika kau telah menciptakan sebuah konflik kecil sekalipun di sekte ini, maka tidak ada yang peduli dengan itu semua. Dan itulah kenapa aku kini dapat memberikan kau token ini. Kalau tidak, jika aku memberikan ini dari awal, tentunya ini hanya akan membuat orang-orang marah. Dan para tetua, mereka tentunya akan menjadi sebuah kesempatan untuk dapat menyerang diriku. Dan itu benar-benar hanya akan membuatku menderita. Jadi ya, lakukanlah yang terbaik." Ucap dari Master Sekte yang membuat Zovan dia berujar, "Baiklah Master Sekte, terima kasih dan sepertinya kau memang sangat bijak." Dan karena memang urusannya yang ada di tempat ini telah usai, kini Zovan pergi meninggalkan tempat ini dan dengan adanya token wewenang ini membuat Zovan pun senang dan dia juga berujar, "Dengan adanya benda ini kalian bocah-bocah tengil, kalian tidak akan tahu apa yang akan menimpa kalian dan kalian akan mendapatkan sebuah pelatihan gila yang akan aku berikan." Ucap dari Zovan. Dan setelah Zovan pergi, di sini Wuyue dia masih memandang Zovan dengan tatapan dingin, di mana dia juga berujar, "Zovan, perkembanganmu di sekte ini jauh lebih cepat dari apa yang aku pikirkan. Dan jika kau mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di dalam turnamen naga ganda, sepertinya membiarkan kau pergi dari tempat ini adalah sebuah pilihan yang terbaik." Ucap dari Wuyue yang sepertinya dia tidak ingin Zovan mengambil alih posisinya. Karena jika Zovan berhasil membawa sekte Moche sampai ke puncak, itu benar-benar akan mengancam posisi dari Master Sekte itu sendiri. Dan beberapa hari kemudian, kini Zovan dia pun mengumpulkan orang-orang yang memang akan dia bawa ke dalam turnamen naga ganda. Dan orang-orang yang akan dibawa oleh Zovan ternyata adalah mereka bertiga yang merupakan 3 murid elit, yaitu Qichalong, Nona B dan juga Lu Xiao, dan juga beberapa murid yang berasal dari kamar budak asli, yaitu Guihu, Yueling, Kuilang, siapa ini gue lupa namanya, dan juga 2 muridnya yaitu Kuigang dan juga UWR. Dan setelahnya kini mereka pun akan pergi menuju turnamen naga ganda yang ada di sekte Xuanlong. Dan di dalam perjalanan inilah nanti Zovan dia akan bertemu dengan rekan-rekan lamanya, yaitu heroinnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok hari Minggu. Bye, thank you.